Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Jejak Malam. Pada malam hari ini seperti biasa kita bakal cerita horor lagi. Nah, cerita horor yang kita bawakan ini tentang pendakian Gunung Lawu. Ini bisa di-spill dikit cerita tentang pendakian Gunung Lawu. Oke, jadi cerita kalian itu agak sedikit creepy ya, karena mereka ini mendakinya bertiga, tapi ada salah satu sosok yang ikut, jadi mereka berempat. Dan akhirnya mereka itu dibawa ke salah satu dimensi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Cek dong. Nah, jadi cerita ini tuh berasal dari Telegram kita, Ya. yang kita samarkan ya namanya. Tapi namanya itu sebenarnya namanya sama kayak aku. Oh, Ali juga dia. ini pengalaman pribadinya berarti. Ya, pengalaman pribadi dia. Jadi pendakian ini tuh dilakukan bersama 3 orang temannya ya. Jadi si Aldi, si Rian, sama si Dava. Nah, jadi awal mulai ini mereka nongkrong lah di salah satu kafe yang ada di Jawa Tengah. Jadi mereka ini tinggalnya di Jawa Tengah. Saat itu mereka lagi libur kerja, libur panjang lah gitu. Terus saat nongkrong tersebutlah sama si Rian ini buat mendaki di Gunung Lawu gitu. Nah, karena libur panjang ini kan kayak kita tahu kalau Gunung Lawu itu lumayan tinggi ya kan. Jadi mungkin pendakian itu bisa makan sekitar 2 malam 3 hari gitu kan, atau 4 malam 3 hari, 4 malam 5 hari ya, tergantung dari jalurnya masing-masing. Kalau nggak salah aku dari yang ku baca itu Lawu itu ada 4 jalur gitu. Tapi aku lupa jalur apa aja. Tapi mereka ini via Ceto lewatnya. Nah, estimasi waktu mereka mendaki via Ceto ini diperkirakan selama 2 malam 3 hari. Ketika sudah selesai nongkrong nih, rencana mereka bakal mendaki itu di hari Rabu kalau nggak salah. Rabu. Terus awalnya mereka ini pengen mendaki itu rame gitu, ngajak kawan-kawan yang lain. Cuman pas hari di telepon mereka tuh nggak ada yang bisa gitu kan. Nah, akhirnya karena males ribet-ribet nih, akhirnya mereka tuh naik bertiga aja. Nah, padahal larangan dari Lawu itu sebenarnya banyak ya, pantangannya. Dari yang nggak boleh ngomong kasar gitu kan, sompral gitu kan, dan salah satunya nggak boleh naik ganjil. Jadi mereka bertiga nih ganjil. Jadi pas di singkat ceritanya mereka udah di base camp, udah packing mau naik via Cito. Orang base camp bilang, maaf bang, nggak bisa ini kalau mau naik 3 orang karena ganjil, nggak boleh gitu kan. Nah, gitu. Oh nggak apa-apa bang, kami nggak pengen muncak katanya gitu. Ketika orang base camp ini ngomong sama mereka nggak boleh naik ganjil, mereka bilang nggak apa-apa kok pak, kami nggak nyampe puncak kayak gitu. Mereka ini bohong, padahal mereka ini pengen ke puncak. Jadi dibolehin tuh. Ya akhirnya dibolehkan lah gitu kan. Nah, ketika mereka sedang trek dari base camp mau ke pos 1, nah ini mereka jumpa sepasang suami istri lah mungkin ya, kakek nenek. Terus mereka ini kayak kakek nenek ini mau turun, mereka mau naik gitu kan. Tapi si kakek ini sempat terdiam ngeliat mereka lama kali gitu kan. Nah, terus kakek ini tiba-tiba manggil gitu kan. Nah, sini katanya gitu kan. Si kakek ini ngomong, ketika nanti terjadi apa-apa, melihatlah ke belakang, ketoklah batu 3 kali. Itu katanya. Nah, mereka ini sempat kayak, oh iya gitu kan, cuman menghiraukan lah. Sampainya di pos 1 itu mereka ngelihat ada salah satu kayak tempat kecil lah, Saung. bukan saung, tempat untuk naruh dupa gitu. Naruh Iya. dupa gitu ya. Itu ada beberapa kayak Sesajen. ya kayak gitu lah mungkin, tahu lah ngomongnya apa, ada di situ. Tapi mereka nggak hiraukan. Terus aku nggak tahu nih estimasi waktunya berapa lama, cuman nggak dikasih tahu, cuman perjalanan aja dikasih tahu dia. Nah, sampainya mereka di pos 2 itu mereka udah mau malam katanya.
Jadi mereka rencananya mau ngecamp di situ tuh. Akhirnya mereka ngecamp. Jadi mereka ini make satu tenda tuh bertiga. Iya. Nah gitu, jadi bertiga. Sekitar jam-jam berapa itu? Sekitar jam-jam 1:30 malam, si Rian ini kebelet pipis. Kebelet kencing lah. Akhirnya dibangunin lah si Aldi ini buat nemenin dia. Akhirnya mereka tuh agak sedikit melipir lah gitu ke salah satu yang pohon besar gitu lah. Nah si Rian ini kan tadinya mau kencing nih, si Aldi nungguin. Nah si Aldi nih lagi santai nungguin, dia tuh ngelihat ada satu sosok kayak pendaki wanita gitu, pakai baju pendaki gitulah gitu kan, samar-samar di bawah terangnya rembulan malam itu kan. Dia nengok gitu kan, tapi si pendaki cewek ini tuh kayak diem, tapi mukanya itu kayak minta tolong gitu loh. Berarti nggak sih, kayak muka sedih, muka sendu minta tolong gitu kan. Nah, akhirnya dihiraukan lah gitu kan. Dia nggak mau ngomong sama si Rian, nggak mau ngomong sama si Dava kan. Selesai si Rian kencing, akhirnya tidur lagi mereka tidur. Nah pagi-pagi mereka bangun tuh bikin makanan lah, bukan sarapan gitu kan. Sekitar jam-jam 9 mereka mulai trekking lagi ke pos 3. Nah ya di base camp tadi mereka juga udah dikasih tahu kan, untuk dari pos 2 ke pos 3, pos 3 ke pos 4, pos 4 ke pos 5 itu trekkingnya lumayan curam lah gitu, lumayan curam. Nah, jadi estimasi waktunya mungkin terbagi di situ lah, agak lama gitu kan. Nah ketika mereka menaik ke pos 3 itu, di antara pas mereka mau naik dari pos 2 ke pos 3 itu, antara di kiri atau di kanan itu, si Rian ini samar-samar gitu kayak ngelihat sosok pendaki juga. Nah dari cerita Rian pas turun, sosok pendaki itu hampir mirip sama yang dilihat si Aldi. Oke. Nah tuh ciri-ciri dari pendaki perempuan ini, dia pakai shawl warna kuning kalau nggak salah, kuning atau biru gitulah. Nah, itu ciri-cirinya. Terus akhirnya si Rian itu bongkar gitu kan, takut dia yang berpikiran aneh-aneh gitu. Nah pas lagi trekking, nyampe lah mereka di pos 3 nih, di pos 3 istirahat bentar, ngerokok ngopi. Terus mereka lanjut lagi trekking. Itu dari pos 3 ke pos 4 sekitar mau maghrib atau gitulah kata dia, mau maghrib gitu. Jadi mereka ini agak terpisah sedikit jauh nih. Jadi posisinya si Aldi di paling depan, si Rian di tengah, si Dava tuh di paling belakang. Nah yang ngalamin kejadian ini tuh si Rian. Nah ketika lagi trekking, Rian ini fokus sama trek, lihat ke bawah gitu kan, fokus sama trek karena memang tak kanan atau kirinya jurang lah gitu katanya. Nah ketika itu pasti si Rian ini nengok ke belakang, ke depan gitu kan, si Aldi itu udah ada. Nah si Aldi itu udah ada gitu kan. Terus pas dia lihat ke belakang, si Davani juga nggak ada. Sendirian gitulah mereka. Cuman pas dia teriak manggil, itu kedengaran suaranya si Aldi sama suaranya si Dava gitu kan. Nah jadi posisinya tuh jalurnya ini agak sedikit melengkung, jadi agak ketutup gitu. Nah tepinya pas jurang. Nah jadi si Rian ini dia nggak mau maju, nggak mau mundur, dia tetap diam di situ aja. Nah pas dia teriak itu kedengaran suara si Dava dengan suara si Aldi kan. Si Aldi suruh nunggu, si Dava nunggu, si Rian yang maju, si Dava yang maju. Nah, akhirnya nggak lama, sekitar 5 menitan akhirnya muncullah si Dava. Setelah mereka udah berjumpa nih, akhirnya mereka lanjutin perjalanan, jumpalah sama si Aldi tadi. Waktu ini udah malam nih, akhirnya mereka masang headlamp, mereka menuju gitu ke pos 4 kan. Nah di tengah-tengah perjalanan ini si Dava itu kecapean, dia minta break bentar. Jadi trekkingnya mereka ini agak sedikit menanjak gitu. Nah jadi si Aldi duduk situ, si Rian duduk di bawahnya si Aldi, si Dava ini ganti lampu headlampnya gitu, ganti baterai. Nah, si Aldi ini nengok dari atas, itu ada sekitar 2 atau 3 pendaki dari bawah. Ada lagi tuh berarti ya, bayang-bayangannya lah gitu kan. Nah kayak siluet gitu ya, siluet hitam gitu kan. Tapi makin lama difokusin, makin lama ternyata itu bukan pendaki, Bang. Monyet.
Nah jadi hampir aja si si Aldi ini ngomong ke Sirian sama si Dava untuk minggir karena ada orang mau lewat gitu, Iya, jangan iya. berhenti di tengah trek gitu kan. Hampir dia ngomong kayak gitu, tapi makin dipertajam makin fokus, ternyata itu monyet 3 biji. Terus mereka itu terjun ke bawah jurang. Sontak kaget dia kan, cuman dia nggak berani ngomong gitu. Nah, akhirnya dilanjutkanlah perjalanan sampai mereka tuh di pos 4. Sampai di pos 4, akhirnya mereka bangun tenda. Itu kalau nggak salah tuh sekitar jam 9 malam. Nyampe lah mereka di pos 4. Nah, sampai di pos 4 tidur lah mereka kan. Nah, setelah itu mereka bangunlah tenda. Nah, rupanya si Dava ini dari awal dari pos 2 dia kan nggak ada cerita nih, nengok cewek gitu kan. Dia ngerasain ada yang ikut trekking di belakang dia. Nah, aturan pertama pendaki itu jika ada kedengaran suara step di belakang jangan pernah noleh. Nah, ingat kan tadi pesan kakek itu? yang boleh apa lagi tuh? Ya, nengok ke belakang ketok batu 3 kali kalau terjadi yang aneh. Cuma mereka nih lupa lah gitu ya. Akhirnya mereka bikin tenda lah itu di pos 4. Masak buat makan, habis itu tidur. Nah, sekitar jam 3 malam si Ren ini pengen buang air kecil lagi. Lagi-lagi si Aldi lagi nih dibangunin, minta teman gitu kan. Nah, akhirnya mereka melipir lagi di salah satu ada batu kecil gitu. Si Aldi duduk di situ. Nah, dari penglihatannya si Aldi ini, dia tuh ngelihat ada, dia kayak ujung gini lah, penglihatan dari ujung gini. Jadi ada pohon 2 biji besar gitu, ngebentuk kayak gerbang. Nah, ini pandangannya dia. Dan itu sebenarnya jalan dia untuk menuju ke pos 5. Iya. Gitu. Itu pas malam ya, pas malam. Jadi siluet pohon yang kayak gerbang itu nampak gitu. Si Aldi ini ngerasa kayak aneh gitu. Aneh, terus kayak ini jalan nggak benar atau gimana gitu kan. Tapi diinikan sama dia. Sebenarnya si Ali ini udah pernah naik ke Lau via Ceto juga gitu kan. Cuman kayak ini jalan nggak pernah ada gitu. Ini nengok kayak gitu sama dia kan. Akhirnya dihiraukan dia, Sirian sudah selesai, tidur lagi mereka. Sekitar jam 7 atau jam 8 kebangun mereka. Seperti biasa lagi buat sarapan lagi. Akhirnya trekking itu mulai sekitar jam 11 siang. Dari pos 4 menuju ke pos 5. Ini yang bisa dibilang titik mulai mereka itu masuk ke dimensi lain. Sedap. Ya. Ketika mereka lagi trekking nih, itu posisi siang ya. Posisi siang itu dari hutan rimbun trekking mereka. Tiba-tiba mereka tuh ketemu tanah yang lumayan gundul. Tanah gundul. Dan setauku dari yang pernah aku dengar cerita nih, nggak pernah ada tuh tanah gundul Iya. di laut. Mereka tuh ketemu sebuah kayak lapangan landai luas. Nah, si Aldi ini bingung karena si Aldi ini pernah gitu kan naik ke sini via Cetok. Ketika dari perjalanan dari pos 4 menuju pos 5, dari yang mulai yang hutan rimbun, tiba-tiba mereka ketemu tanah lapang. Nggak ada sama sekali hutan. Si Aldi mulai bingung gitu kan, apa kita tersesat nih gitu kan. Dari yang dia tahu dan dia juga pernah naik via Cetok, nggak pernah jumpa yang kayak gini. Akhirnya mereka telusuri lah, ngikutin map dari mereka foto, terusin sekitar 15 menit perjalanan. Akhirnya ketemu tuh kayak mulai hutan-hutan lagi, dan itu dimulai dengan pohon yang membentuk gerbang. Dari map yang dia baca, ini jalannya udah pas. Mungkin ini karena efek panas atau apa gitu. Jadi sebenarnya nggak yang dibilang tanah lapang plong gitu, nggak ada apa-apa, nggak kayak rumput kering, kayak sabana kering gitu. Nah, gitulah. Nah, akhirnya jumpa, masuklah mereka. Disinilah mulai hal-hal aneh itu terjadi. Nah, ketika sedang trekking itu, tiba-tiba si Dava ini teriak dari belakang. Dia ngerasa carrier-nya itu ditarik ke belakang. Akhirnya jatuh dia, makanya dia teriak gitu kan. Tolong dia. Terus orang tuh si Aldi dan si Rian itu ngadep ke belakang, terus ngomong, datang sampai nggak apa-apa kok,
Dav kita itu kan apa yang sakit ini kaki itu aja nih. Jadi kaki dia itu memar. Iya. Anehnya kakinya memar. Padahal dia itu tarik ke belakang, posisinya jatuhnya plok, ke belakang gitu aja. Tiba-tiba kakinya memar. Itu kan. Akhirnya pincang lah dia. Terus carrier-nya itu di double sama si Aldi gitu. Soalnya si Aldi ini fisiknya lumayan kuat juga lah dia. Di double carrier-nya. Akhirnya berangkat mereka tracking. Seharusnya mereka itu udah sampai di antara apa ya namanya itu ya, di antara pos 5 mau nyampe pos 5 lah mereka ini udah mau nyampe. Tapi nggak nyampe nih. Sampai hari pun mulai gelap. Oh, iya. Hari pun gelap. Nah, di perjalanan tadi dari si Dava cerita. Jadi si Dava ini pakai tongkat. Jadi mereka sempat bikin kayak kayu baru diikat. Oke. Nah, jadi tongkat satu biji buat nahan nopang kakinya yang sakit. Kalau nggak salah tekanan atau gitu loh. Nah, ketika sebelum mereka sekitar 100 meter sebelum mereka bikin tenda, si Dava ini ngelihat sosok hitam tinggi besar tapi kepalanya segitiga. Baru tahu. Iya. Jadi dia sekitar tingginya itu sekitar 3 meteran. Pakai baju jubah warna hitam, terus kepalanya itu segitiga dan mukanya itu ikan pari. Ketika si Aldin lagi duduk di ada pohon kayu tumbang itulah, dia tuh dengar cekikikan tawa dari seorang cewek. Akhirnya dia marah lah gitu kan, si Aldin ini sempat marah karena dia ngerasa dia ngebawa timnya dia ini sesat gitu kan. Akhirnya si Aldin ini somprang ngomong, siapa kau gitu kan, apa kau ini nyesatin kami gitu kan. Akhirnya di dalam siluet bendang dari pohon-pohon itu mulai nampak sosok cewek memakai ransel ya kayak pendaki lah, sesuai yang tadi aku bilang, nampak siluet cuma nggak nampak mukanya, hitam gitu kan. Terus dia ngomong gitu, aku cuma mencari temanku kayak gitu kan, teman-temanku meninggalkanku di sini gitu kan. Nah terus dia bilang, hubungannya sama kami apa gitu kan, kenapa jadi kami yang disisakin gitu kan, seharusnya kami udah bisa nyampe puncak. Oh, jadi si pendaki ini tahu kalau misalkan ini bukan manusia. Iya. Jadi kenapa si Dava dan si Rian ini nggak kedengaran, mereka ini udah tidur. Tidur karena kecapean kan. Tidur. Kenapa kau nyesatin kami? Apa hubungannya sama kami? Terus dia bilang, ya, emang tidak ada hubungannya gitu kan. Tapi aku cuma minta kalian temenin aku nyari temanku gitu kan. Kami nggak tahu temanmu kata gitu kan. Udah pergi sana kata gitu kan. Jangan sesatin kami lagi. Tolong kata gitu kan. Kami cuma mau nikmatin aja kata gitu. Akhirnya sosok itu pun pelan-pelan hilang. Nah, si Aldi pun dalam hati yang gerutu gitu kan. Ngomong nggak jelas itu kan. Anjing lah ini lah. Ya, ngomong kasar lah gitu kan. Kenapa kami disesatin gitu kan. Akhirnya tidur si Aldi. Mulai lagi perjalanan mereka. Itu sekitar jam-jam 10 siang. Di antara itu, jadi si kakinya si Dava itu udah mulai enakan, jadi dia bisa bawa carrot. Di antara kabut-kabut itu, si Dava itu ngeliat lagi Ada lagi sosok tuh. yang kepalanya segitiga. Ngeliat lagi, dan kali ini si Dava ini nggak diam, ngomong gitu kan, teriak dia dari belakang, kenapa kau ngikutin aku terus kayak gitu kan. Jadi orang ini sontak lihat ke Dava semua kan, udah kenapa kata gitu kan, sosok itu ngikutin aku terus kayak gitu. Si Dava bilang, kok ngeliat apa-apa kata gitu kan, itu kan nggak ada yang nampak kata gitu kan. Nggak ada mereka yang nampak, cuma si Dava aja yang nampak. Nah ketika itu udah biarin aja kata gitu kan, lanjutin aja perjalanan gitu kan, ini kabut gitu. Kita harus cepat keluar dari sini kata gitu. Dan ketika itu mereka itu ngelihat lah ada
satu kayak shelter. Jadi pas tanjakan dia jurang kayak gini, miring terus tanjakan. Dan di atas itu ada shelter. Akhirnya duduk lah mereka di shelter itu sambil nungguin hujan itu hilang dan kabut itu hilang. Gak lama dari duduk itu cerah harinya. Terus mereka lanjutin lagi perjalanan, dan gue tahu si Rian ketika dia nunggu si Dava dan si Aldi lagi trekking yang aku bilang terpisah, dia itu sempat buang sampah sembarangan di situ, bungkus rokok kalau nggak salah. Dan ketika melewati trekking yang di atas tadi, aku bilang yang sehabis shelter, dia jumpa bungkus rokoknya. Kenapa dia bisa tahu? Karena ya namanya kita buat buka bungkus rokok sendiri, pasti tahu dong kayak mana bentuknya. Dia bilang gitu, ini bungkus rokok yang tadi ku buang di pos 3 kata gitu. Pos 3 atau pos 4? Ya antara itu kan. Kok ada di sini kata gitu kan? Nggak tahu. Kita ini di mana sebenarnya kata gitu kan? Mereka bingung. Setelah itu si Aldi bilang udah nggak usah ini, kita fokus aja sama perjalanan. Gitu kan. Di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang sama 3 monyet tadi yang ditengok sama si Aldi. Dan sekarang mereka itu menengok tiga-tiganya. Mereka tuh ngeliat seperti yang ada lihat tadi, sosok monyet kurus kayak ceking gitu, berbulu, tingginya sampai ke manusia gitu lah, sekitar 180. 3 warna hitam, tapi corak dari tengkorak kepalanya itu mirip kali sama manusia. Dan itu dihadang mereka 3 biji. Sontak si Ali kaget, orang ini pun si Rian dan si Dava melihat itu kaget juga. Ketika mereka sedang dihadang ini, si monyet tadi tuh ngomong 3-tiganya, pulang, nggak ada tempat kalian di sini. Dia ngomong kayak gitu, seolah kayak mereka tuh nggak diperbolehkan untuk naik lagi gitu kan. Akhirnya si Ali tuh mutusin buat putar arah balik. Ketika mereka lewatin tempat yang tadi jumpa bungkus rokok, jalan itu mirip kali sama jalan yang di pos 3. Mirip kali. Dan si Ali tuh ngomong gitu kan, ini kayaknya jalan di pos 3 deh kata gitu kan, soalnya mirip banget gitu kan. Nah akhirnya mereka trekking turun. Jumpalah tadi gerbang yang ku bilang di sabana kering itu, yang sebenarnya nggak ada sabana itu. Jumpa lagi, dan akhirnya mereka masuk lagi situ. Ternyata itu adalah jalan keluar mereka. Nah, ketika mereka keluar setelah dari gerbang itu, atau mereka nyampe di mana? Di pos 2, tempat mereka camping tadi. Gak jauh, sekitar 15 meter dari gerbang itu mereka nemu. Dan ketika itu si Aldi pun ngomong, dan dia teringat pesan kakek yang tadi, kalau ada kejadian aneh, lihatlah ke belakang, ketoklah batu 3 kali. Dia lihat ke belakang, gerbang yang tadi gak jauh 15 meter itu gak ada lagi. Itu udah jalan seperti biasa trekkingnya. Setelah dia ngetok batu itu? Iya. Dia ngetok batu, ketok 3 kali, terus dia ngeliat ke belakang. Sebenarnya tempat mereka pas ngetok batu atau istirahat tadi itu gak jauh dari gerbang yang mereka jumpa itu di pos 3. Mereka masuk situ 15 meter, jumpa di pos 2, ketok batu, lihat ke belakang, udah gak ada lagi gerbang. Itu udah jalan kayak biasanya. Nah ketika itu turun nyampe di bawah, tim SAR boy. Tim SAR udah siap-siap mau nyari mereka. Dan kau tahu kabarnya mereka itu udah gak turun selama 7 hari. Padahal mereka baru ngerasa di atas selama 2 hari 2 malam. Berarti dia orang-orang ngira mereka udah 7 hari tuh ngilang. Iya. Habis pendakian tuh? Sehabis pendakian itu alhamdulillah mereka aman-aman aja.
dan mereka kapok naik Gunung Lawu, tapi nggak kapok sama Gunung Lawu. Tapi belum nyampe ke puncak mereka ya Nggak, berarti ya, jadi nggak ngambil puncak. karena gangguan-gangguan mistis Iya. ya. Oke lah. Cukup menarik sih cerita. Udah lama sih kita nggak ngebawain tentang pendakian ya. Iya. Terakhir Gunung Merapi kan. Gunung Merapi butuh banget sih sebenarnya pendakian. Pendakian ini Karena- seru banget. Oke teman-teman, cukup sekian aja kisah pendakian dari Gunung Lawu. Nantikan terus video-video terbaru kami hanya di channel podcast Jejak Malam. See you next Assalamualaikum time. warahmatullahi wabarakatuh.